Selamat siang Pak Sobron, selamat siang teman-teman semua. Saya Yuda Santoso dengan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang gambar kerja. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Renaldo Rusi dengan NIM 515200021. Saya Yuda Santoso dengan NIM 515200022. Saya William Depani dengan NIM 515200023. Saya Kelvin Kusuma dengan NIM 515200024. Saya Hardi Sari Putra dengan NIM 515200025. Saya Robin Averil dengan NIM 515200026. Oke, kita akan masuk ke presentasinya. Pengertian gambar kerja. Apa sih itu gambar kerja? Gambar kerja adalah teknik penggambaran yang digunakan untuk menerangkan secara jelas persyaratan item yang akan direkayasa. Aktivitas menggambar menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi untuk media atau bahasa untuk menyampaikan ide, gagasan, ataupun informasi dari insinyur yang mendesain suatu produk kepada para pembuat yang akan membuatnya. Maksud dan tujuan dari gambar kerja. Pertama, ada internasional gambar. Peraturan-peraturan gambar dimulai dengan persetujuan bersama antara orang-orang bersangkutan dan kemudian menjadi bentuk standar perusahaan. Standar perlu disamakan agar tujuan dapat dicapai. Penunjukan dalam harus sama secara internasional, maupun ketentuan-ketentuan dari pengertian, cara-cara penunjukan, lambang harus diseragamkan secara internasional. Jadi, dalam peraturan-peraturan menggambar harus disamakan dalam suatu instansi atau perusahaan agar mudah dimengerti. Yang kedua adalah perumusan gambar. Hubungan yang erat antara bidang-bidang industri ini, masing-masing bidang akan mencoba untuk mempersatukan dan mengidentifikasi standar-standar gambar. Di bagian ini, standar-standar gambar akan diidentifikasi dan dipersatukan oleh perumus-perumus gambar tersebut. Yang ketiga adalah mempopulerkan gambar. Untuk mempopulerkan gambar-gambar itu harus jelas dan mudah dimengerti. Peraturan-peraturan dan standar sederhana dan eksplisit sangat diperlukan. Jadi untuk mempopulerkan suatu gambar, maka diperlukan sebuah gambar yang jelas dan sangat mudah untuk dimengerti. Berikutnya adalah sistematika gambar. Mengingat gambar kerja saja, isi gambar menyajikan banyak perbedaan-perbedaan. Tetapi tanda-tanda toleransi ukuran, toleransi bentuk, dan keadaan permukaan juga diperlukan. Selain itu, bersamaan dengan sistematika teknologi, pentingnya gambar dengan lambang grafis telah meningkat. Dan lambang-lambang ini digunakan secara luas sebagai diagram balok atau aliran proses dalam berbagai bidang industri. Jadi di dalam gambar terdapat juga sistematikanya, seperti diagram balok dan lain-lain. Yang berikutnya adalah penyederhanaan gambar. Penghematan tenaga kerja dalam menggambar sangat penting. Bukan hanya untuk mempersingkat waktu, tetapi juga untuk meningkatkan mutu rencana. Yang terakhir adalah modernisasi gambar. Bersamaan dengan kemajuan teknologi, standar gambar juga mengikutinya. Dapat disebutkan di sini cara-cara modern yang telah dikembangkan untuk seperti misalnya perencanaan dengan bantuan komputer atau perencanaan menggunakan CAD. Jadi selama menggambar tidak hanya dilakukan secara konvensional, biarpun itu penting. Jadi selama menggambar, karena era yang sudah modern ini, maka digunakanlah komputer yang bernama CAD. Nah, gambar yang dihasilkan berupa gambar 3 dimensi, sehingga akan sangat mudah dikerjakan dalam proyek dan membantu produksi agar menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Kegunaan gambar kerja. Yang pertama itu sebagai alat untuk menuangkan dan mempresentasikan hasil pemikiran. Ini biasanya digunakan dalam membuat satu produk dari si penggambar ke si pekerja dalam membuat produk tersebut. Yang kedua sebagai alat untuk menyampaikan hasil pemikiran. Dan yang ketiga digunakan untuk mengkomunikasikan antara si pembuat gambar atau penggegas dengan si pelaksana di lapangan agar mudah dikerjakan dalam proses manufaktur. Dan gambar harus dimengerti oleh kedua belah pihak. Lalu, komponen dalam gambar kerja. Yang pertama ada detail dari setiap bagian. Detail dari setiap bagian ini merupakan gambar yang ada pada setiap komponen gambar kerja. Lalu yang kedua ada daftar komponen atau bahan untuk merakit produk akhir. Biasanya daftar komponen atau bahan ini
digunakan untuk menunjukkan komponen apa saja yang ada pada gambar dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat produk atau mesin yang kita gambar ini. Lalu yang ketiga ada gambar rakitan. Gambar rakitan ini merupakan gambar keseluruhan dari produk atau mesin yang ingin kita gambar. Lalu yang keempat adalah kepala gambar. Bentuk dari bagian sebuah gambar yang dimana memuat untuk menjelaskan berbagai jenis data dari gambar tersebut. Lalu yang berikut, apa ada saja dalam gambar kerja? Dalam gambar kerja. Gambar kerja adalah gambar yang mencakup rakitan dan rincian spesifikasi untuk pembuatan dari suatu desain yang harus dibuat secara rapi dan diperiksa secara teliti. Gambar kerja adalah gambar yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan bendanya di bengkel. Dengan demikian, gambar kerja tersebut meliputi ukuran, biasa disebut dimensi dalam gambar. Habis itu, lalu ada bentuk, lalu ada toleransi. Dalam toleransi misalkan toleransi geometri, atau toleransi linear, toleransi umum, dan toleransi khusus. Yang keempat ada tanda pengerjaan. Dalam tanda pengerjaan, contohnya tanda pengerjaan umum, tanda pengerjaan khusus, tanda pengerjaan las, dan sebagainya. Yang kelima, keterangan-keterangan yang perlu, termasuk keterangan yang tidak bisa ditampilkan dalam bentuk gambar, dengan alasan lebih komunikatif, misalnya modul gigi, jumlah gigi, penguat, lipatan, detail, 9 sudut tekan, dan lain-lain. Jadi dalam keterangan-keterangan yang perlu, ada keterangan yang tidak bisa ditampilkan dalam gambar. Contohnya seperti tadi, modul gigi, jumlah gigi, penguat, lipatan, detail, 9 sudut tekan, dan lain-lain. Yang keenam ada etiket sesuai standar atau aturan yang perlu dan tergantung kekomplekan masalahnya. Ini adalah contoh gambar kerja. Di contoh gambar kerja, kita bisa melihat bahwa di gambar kerja ada gambar barang dan gambar potongan dari barang tersebut. Gambar ini bisa terdiri dari beberapa bagian, dan di gambar ini akan dilabeli dengan kekasaran permukaan, toleransi, dimensi, dan lain-lain. Kita juga bisa melihat ada kepala gambar, dan di kepala gambar itu terdapat informasi-informasi mengenai gambar tersebut, seperti skala, satuan, digambar oleh siapa, dilihat oleh siapa, dan tanggal berapa. Nama gambar juga tertulis di kepala gambar. Lalu kita ada tabel, di mana ada nama bagian, bahan, jumlah, dan catatan. Nama bagian merupakan apa nama dari bagian tersebut, dan di bahannya itu apa, seperti bisa terbuat dari besi, stainless, aluminium, atau dan lain-lain. Jumlahnya ada berapa, dan catatannya. Di gambar yang baik, seharusnya di setiap lubang harus ada garis sumbunya. Dan juga garis dimensi biasa lebih tipis dibanding garis utama dari gambarnya. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak dan selamat siang Pak Sobron dan teman-teman sekalian. Terima kasih.